Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayatul Lutfiyah dari Pendidikan Agama Islam D1 semester 6. Di sini saya akan membuat video dari buku yang saya buat, yakni Aqidah Akhlak Madrasah kelas 11. Langsung saja. Yang pertama, bab 1, memahami ilmu kalam. Ilmu kalam dibagi menjadi dua, secara pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Nah, dalam kesimpulan ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan atau agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin, atau ilmu yang membahas soal-soal keimanan yang bersumber pada Al-Quran, hadis, pemikiran manusia dan insting. Nah, ilmu kalam pun berfungsi sebagai ilmu yang memperkokoh dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan. Kalau dasar argumentasi ilmu kalam adalah rasio yang didukung dengan Al-Quran dan hadis. Sekuat apapun kebenaran rasional akan dibatalkan jika memang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, yang selanjutnya di bab 2, memahami aliran-aliran dalam ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Nah, yang pertama ada aliran Khawarij, yang kedua aliran Murji'ah, yang ketiga aliran Syiah, yang keempat aliran Jabariyah, yang kelima aliran Qadariyah, yang ketujuh aliran Mu'tazilah, dan yang terakhir aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni yang terkenal di masyarakat sekitar kita. Kesimpulan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa aliran-aliran di atas mengajarkan kepada kaum selanjutnya untuk lebih memilih untuk dijadikan mazhab di era selanjutnya dengan memperhatikan setiap ajarannya dan manfaat yang banyak diterima di masyarakat, dan juga mengajarkan lebih dekat kepada Allah dan para rasulnya. Jadi semua aliran itu baik asal kita dapat mencerna dan mengikuti menurut kita mana aliran yang benar, yang tidak menyeleweng dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, yang ketiga, mohon maaf ya. Yang ketiga yakni menghindari akhlak tercela. Yang pertama mabuk-mabukan, yakni perilaku yang sangat digemari oleh anak muda. Yakni mabuk-mabukan adalah perilaku mengkonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah. Kadang orang mabuk itu mereka bisa meninggalkan sholat atau bahkan akan hilang ingatannya dalam beberapa jam atau beberapa hari. Mabuk-mabukan biasanya orang minum khamr, yakni kebahasaannya berarti minuman keras yang mempunyai pengaruh negatif yang dapat pemakainya itu dapat menghalangi akal yang menghilangkan akal sehatnya. Yang selanjutnya judi. Nah, judi adalah suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan atau permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Zina. Nah, zina ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa nikah yang sah, mengikuti hukum syara, yakni bukan pasangan suami istri. Yang keempat, mencuri atau korupsi. Nah, ini adalah pencuri itu sendiri mengambil harta orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, termasuk dalam kategori mencuri itu ya. Korupsi pun termasuk dalam kategori mencuri. Nah, selanjutnya yakni mengkonsumsi narkoba. Nah, narkoba adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yakni semi sintetis, yakni dapat menyebabkan penggunanya mempunyai efek ketergantungan yang mengakibatkan hilang kesadaran dan hilangnya rasa apa aja itu ya, mengurangi sampai bisa mengurangi rasa nyeri. Nah, ini biasanya yang memakai adalah anak-anak remaja zaman sekarang atau anak-anak broken home yang mempunyai masalah tertentu. Nah, mereka beralih ke sini biasanya. Nah, ini meskipun bukan seperti itu,
meskipun kita mempunyai lingkungan yang salah, kita pun juga dapat terjerumus ke dalamnya. Nah, kita sebagai anak muda harus berhati-hati dalam mencari teman ataupun pergaulan. Nah, yang selanjutnya bab 4, membiasakan akhlak terpuji ya. Pertama, akhlak berpakaian. Nah, berpakaian pun sendiri adalah ada adabnya menurut Islam. Berpakaian dengan hal-hal yang baik, yang sopan, yang serasi, yang cocok dan sedap dipandang, dan kita orang yang melihat pun akan segan dengan kita dan menutupi bagian-bagian tubuh yang seharusnya ditutupi. Yang kedua, akhlak berhias. Nah, akhlak berhias pun kita harus berhias sesuai dengan batasan-batasan tertentu dan tidak berlebihan. Yang ketiga, akhlak berjalan atau safar ya. Kita berjalan atau safar adalah sesuatu tujuan ke tujuan tertentu dengan perjalanan yang jarak jauh ya, yang ditempuh dengan transportasi ataupun berjalan kaki. Selanjutnya, akhlak bertamu. Nah, bertamu aja berkunjung ke rumah orang lain dengan dengan tujuan mempererat silaturahmi dan menerima tamu. Nah, menerima tamu adalah kita sebagai tuan rumah menerima tamu atau teman kita yang ingin bertamu ke kita. Nah, kita mempunyai adab untuk memperlakukan tamu itu secara baik dan wajar secara adat ataupun agama. Memuliakan tamu sebagai orang yang kita muliakan karena dia mempunyai makhluk tertentu, karena dia ingin bersilaturahmi kepada kita. Yang selanjutnya bab kelima, meneladani kisah Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Yang keduanya adalah dari yang pertama, Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah, dan kedua Uwais adalah sama-sama suri tauladan wanita yang hebat di zaman Rasulullah. Karena dari kedua kisah perempuan tersebut kita dapat mengambil hikmahnya maupun pelajaran bahwa beliau adalah bukan perempuan yang lebih akan, tetapi beliau adalah perempuan yang patut diambil tauladannya, dijadikan sebagai perempuan yang sangat taat kepada Allah karena diberi ujian yang berat. Yang selanjutnya yakni bab ke-6, akhlak pergaulan remaja. Yang pertama, perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, perilaku terpuji dalam pergaulan remaja ini yakni remaja yang antara 13 sampai 19 tahun ataupun anak-anak peralihan usia 9 sampai 13 tahun. Nah, mereka tuh sebagai masa pubertas yang harus memiliki dorongan kuat mengaktualisasikan diri menurut jenis kelamin untuk mendapatkan pengakuan dari berbagai masyarakat segi fisik atau biologis untuk menjadi remaja yang baik dan remaja yang bisa mengekspresikan dirinya terhadap lingkungan yang sosial yang luas. Yang selanjutnya, perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, ini yang sering terjadi, perilaku tercela. Remaja mengambil bentuk dengan apa yang kemudian diistilahkan dengan kenakalan remaja. Yang gejalanya sangat banyak yang kita temui, yakni mereka bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Ya, ini istilahnya kenakalan remaja, mengacu pada suatu rentang yang luas dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Jadi kesimpulannya, sebagai seorang remaja harus bisa membedakan mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang buruk yang memberikan dampak negatif bagi dirinya bahkan lingkungannya. Karena itu pergaulan remaja ada porsinya masing-masing. Begitu pula dengan adabnya yang menjadikan mereka tidak salah pergaulan. Oke, sampai di sini